Ya, Solo Traster dan juga Mitra TA TV. Bertemu lagi dengan saya di program Figure of the Day. Hari ini spesial Figure of the Day menghadirkan narasumber yang kali ini berasal dari wakil rakyat. Ya, ini dari anggota Komisi 4 DPR RI, ada Mbak Lulu Nur Hamidah. Ya, selamat siang Mbak Lulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kondisi pandemik seperti ini, seperti saat ini, ini apa nih kesibukannya ini? Ya, kalau hari-hari sebagai anggota DPR sih tidak banyak berubah ya. Artinya fungsi visi kita tetap jalan, yang fungsi legislasi juga jalan terus karena pembahasan rancangan undang-undang juga jalan terus, termasuk undang-undang yang mungkin lagi banyak disorot oleh banyak kalangan, misalnya Omnibus Law ya, kemudian juga yang lain, kemudian fungsi pengawasan lebih-lebih lagi karena kita juga memastikan selama masa pandemi ini kerja pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat dan temuan-temuan yang ada di lapangan juga bisa kita informasikan kembali ke pemerintah untuk bisa dilakukan intervensi yang itu mendukung keinginan kita untuk semuanya aman lah selama masa-masa pandemi ini. Juga lebih banyak turun ke dapil terus terang aja, apalagi sekarang ini semua bisa menggunakan teknologi ya. Jadi plus minusnya saya kira dapat. Kalau plusnya, kalau dulu rapat itu mau nggak mau harus fisik, tetapi sekarang opsional. Jadi selain fisik juga bisa virtual. Nah akhirnya kalau ada pilihan kayak gitu ya, saya seringkali memang memilih rapat itu virtual. Kadang di tengah-tengah konstituen, kadang lagi pas di lapangan, mau itu di sawah, mau itu di hutan, sepanjang ada akses internet, saya mengikuti rapat bareng dan konstituen juga bisa memiliki kesempatan untuk bisa melihat secara langsung kayak gimana anggota DPR-nya, apa yang disampaikan dan kira-kira dinamika yang terjadi di DPR. Ya lebih kurang seperti itu, kecuali kalau misalnya rapat sama menteri atau eselon 1 yang pertama, saya usahain tetap secara fisik karena memang masih tetap berbeda lah ya rasanya kalau rapat fisik sama virtual. Tapi pelayanan tidak pernah berhenti, malah kalau sekarang itu tanpa batas. Artinya meskipun di situasi pandemik tapi aktivitas tidak berkurang sedikit pun tetap jalan, tugas tetap jalan. Betul. Rame-rame webinar Mas tiap hari kayak gini. Iya. Bisa istirahat ternyata enggak, ini tapi itu bagian dari pelayanan ya. Bagian dari akuntabilitas kita sebagai politisi. Jadi terus kita punya momen untuk komunikasi lah dengan masyarakat melalui forum-forum yang seperti ini. Oke, Mbak Lulu, kita mau ngobrol soal pertanian ini. Iya Mas. Ya, ini pandemi COVID-19, semua terdampak, sektor industri kena. Nah, ini kalau pertanian ini seperti apa nih Mbak Lulu ini? Pengamatan dari Mbak Lulu sendiri terdampak. Kalau kaitannya pertanian ya sama pandemi sebenarnya seperti saya sering mengatakan bahwa satu saat pertanian ini akan menolong Indonesia lah, terutama dalam situasi yang mungkin sama-sama tidak diharapkan. Dan pada waktu itu saya sudah sampaikan ketika awal-awal rapat kerja dengan menteri yang kita dorong agar kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu menjadi komitmen politik bagi pemerintahan kita karena menggantungkan banyak kepada impor itu jangka pendek ataupun jangka panjang itu sama sekali tidak menguntungkan kita sebagai satu bangsa. Nah ternyata itu benar, ketika masa pandemi itu tiba, saya bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa yang bisa memberikan kontribusi positif kepada PDB nasional kita ternyata juga sektor pertanian. Misalnya di triwulan kedua di tahun 2020 gitu ya, maka sumbangan dari sektor pertanian itu masih bisa mencapai 15,46% terhadap total PDB. Nah, itu artinya bahwa pertanian sangat kompetitif dan ternyata juga sangat bisa diandalkan di saat sektor-sektor lain justru mengalami penurunan dan bahkan pertumbuhan yang minus.
Secara nasional bahkan pertumbuhan ekonomi kita kan sekarang minus ya, di atas 5%, tetapi sumbangan dari sektor pertanian itu bukan hanya tidak minus, tetapi justru menunjukkan angka yang sangat signifikan. Terakhir itu bahkan sempat 16,33%. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada yang tidak berhenti, ada yang terus bekerja, ada yang terus diproduksi, ada yang terus menghasilkan sesuatu, dan ada yang terus bisa menyumbangkan bagi perekonomian nasional, dan itu adalah sektor pertanian. Nah, kalau kaitannya dengan pandemi terdampak apa tidak? Nggak ada sih sebenarnya yang nggak terdampak ya. Secara global pertanian dunia juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sebenarnya, karena di beberapa negara tertentu bahkan mereka sedang mau memasuki musim panen dan tiba-tiba harus memberlakukan lockdown, baik itu perbatasan ataupun kota-kota atau bahkan antar negara atau kawasan, sehingga mereka sangat kesulitan tenaga kerja atau buruh yang akan memanen perkebunan mereka, seperti di Spanyol ya, yang kesulitan dengan tenaga kerja dari Maroko, atau bahkan di beberapa negara di Eropa karena para pekerjanya yang dari tetangga sebelahnya itu punya batasan untuk bisa nyebrang seperti itu, sehingga pasti itu mengalami guncangan yang sangat serius. Atau bahkan Afrika Selatan misalnya, yang mensuplai kebutuhan pangan juga bagi negara Eropa karena ada batasan penerbangan, sehingga ini juga mengalami situasi yang sangat berat. Nah, termasuk sebenarnya di Indonesia juga. Indonesia satu sisi sedang beruntung, kita di masa pandemi itu pada saat kita ini sedang panen sebenarnya. Jadi kita sedang panen, dan kita juga tidak menerapkan pada waktu itu PSBB secara nasional begitu ya, sehingga di beberapa daerah tetap berjalan secara normal. Jadi yang panen ya tetap panen. Kemudian hasil panen ternyata juga relatif cukup melimpah. Ini satu berkah ya. Jadi di saat seperti ini ternyata panen kita cukup melimpah. Misalnya beras gitu dianggap juga surplus ya, dan kemudian sayur-mayur melimpah. Bahkan misalnya daging, telur, itu nyaris sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dari sisi ketersediaan pangan. Itu satu hal yang menurut saya itu penting. Karena apa? Karena 267 juta rakyat yang membutuhkan pangan ini, baik yang sehat, yang sakit, ataupun dalam kondisi apapun, itu harus kecukupan ini. Ketersediaan pangan harus jelas sampai sekian bulan ke depan pada waktu itu. Waktu itu Menteri bilang kita aman 3 bulan. Saya bilang jangan bikin ukuran terlalu pendek Pak Menteri, karena pandemi itu nggak ada yang tahu nih sampai kapan berakhir. Oke, kemudian itu diperpanjang lagi, kita akan aman sampai bulan Agustus waktu itu. Tapi kemudian ini juga direvisi lagi, artinya apa, pangan kita harus aman sampai akhir tahun ini, karena diperkirakan situasi tahun depan akan makin pulih ya secara berangsur-angsur. Nah, hanya saja memang kondisi ini berbalik kepada kondisi yang dialami oleh petani. Dari sisi ketersediaan pangan memang melimpah, produksi dan produktivitas juga tidak ada gangguan sebenarnya. Hanya saja justru karena kemampuan atau daya beli masyarakat itu yang menurun, karena sebagian ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan ya, kemudian penghasilan juga menurun, apalagi para pekerja buruh harian, lepas dan seterusnya, sehingga ini juga berpengaruh kepada serapan hasil pertanian. Belum lagi kemudian turunnya harga-harga yang cukup signifikan. Jadi bukan malah harga itu tinggi dan tidak bisa dibeli oleh masyarakat, tetapi barang itu melimpah sebenarnya. Barang itu melimpah tapi kemudian tidak terserap dengan sangat baik. Maka mungkin kita pernah dengar bagaimana harga cabai di daerah Jawa Timur itu pernah 1 kilo hanya 4.000, 5.000, bahkan beberapa sayur mayur ya di Jawa Tengah misalnya itu hanya 2.500. Bahkan terakhir nih dalam minggu-minggu kemarin, karena sayur labu itu 1 kilonya hanya 150 perak misalnya. Belum lagi di daerah Bogor yang memang penghasil sayur mayur sangat banyak. Mereka kebingungan mau menjual kemana, karena apa? Karena akses logistik ke Jakarta itu juga terhambat. Nah,
itu adalah awal-awal di masa pandemi ketika memang semua dalam kondisi memang tidak siap. Nggak ada sih sebenarnya satupun negara yang siap menghadapi situasi itu, sehingga ada keterlambatan distribusi, jalur logistik juga kemudian tidak lancar dan seterusnya, penyerapan juga tidak selancar yang diharapkan, sehingga ini tentu berdampak kepada petani. Nah, hari ini kondisinya memang pelan-pelan mulai pulih ya, karena apa? Karena dipastikan waktu itu kita juga sampaikan harus ada jaminan logistik pangan kita. Artinya kalaupun toh misalnya daerah ke daerah tertentu itu ada pembatasan, misalnya ada yang ditutup, tapi untuk logistik pangan itu nggak boleh ditutup dong. Jadi kendaraan-kendaraan besar yang angkut baik itu menuju Jakarta atau dari Jakarta menuju daerah atau antar daerah itu harus diamankan, termasuk juga pelibatan TNI Polri misalnya untuk bisa mengamankan pangan kita. Jadi itu kondisi-kondisi awal ya yang kaitannya dengan masa pandemi. Nah, yang terakhir saya kira yang paling penting kondisi hari ini, karena ini udah mulai berjalan dari mulai Maret sampai sekarang, ya situasinya kalau untuk sektor pertanian tadi saya bilang cukup membanggakan karena membantu dalam hal pertumbuhan ekonomi kita masih punya nafas karena sumbangannya sangat positif. Hanya saja memang politik harga kita masih relatif sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ketika panen harga kemudian jatuh. Pada saat pupuk kemudian mengalami kelangkaan. Kemudian soal permodalan tidak seperti yang dijanjikan ada relaksasi kur, karena memang ternyata tetap aja kalah duluan sama tengkulak dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Ya. Kalau tadi sempat menyinggung soal pupuk nih, Mbak. Kalau pupuk ini kan di beberapa, kalau kemarin-kemarin itu kan sering banyak keluhan harganya yang masih tinggi lah, ada yang langka lah. Itu sampai detik ini apa masih ditemui di lapangan, Mbak, seperti itu? Ya, kalau soal pupuk ini memang iya ya. Jadi rapat terakhir misalnya kita dengan kementerian itu juga sampaikan, karena kita terima banyak sekali informasi kemana ini pupuk semuanya kok tidak ada, misalnya begitu. Tetapi di sisi lain informasinya bahwa pupuk itu di gudang itu sebenarnya ada, tetapi di tingkatan petani ini yang memang nggak ada. Nah, kemudian antara pengajuan jumlah pupuk dan penerimaan itu juga nggak sama, dan memang di tahun 2020 jumlah pupuk subsidi itu kan dikurangin sebenarnya anggarannya dari 29 triliun sekian menjadi hanya 26 triliun sekian. Jadi pengurangannya ada 3 triliun. Itu otomatis berkurang kepada jumlah pupuk subsidi yang bisa dinikmatin oleh petani. Tetapi untuk di tahun depan ini kita udah minta kepada Kementan, dan Kementerian Pertanian juga udah mengajukan kepada Kementerian Keuangan karena memang kuasa anggaran itu ada di sana untuk penambahan kembali 3 triliun untuk pupuk, sehingga kekurangan pupuk untuk persiapan musim tanam 2 dan 3 itu kita harapkan nggak terjadi lagi. Karena memang kemarin kondisinya itu dikurangin, bukan pupuknya langka itu kurang dari produksinya sebenarnya. Kalau menurut putaran pemerintah loh ya, itu kondisi pupuk itu sebenarnya lebih dari cukup, bahkan sebenarnya juga surplus. Jadi kalau misalnya dibutuhkan berapa aja itu cukup. Ya contoh aja misalnya kalau pupuk urea aja itu ada 1.382.099 ton, MPK-nya ada juga 337.000 ton sekian. SP36 masih ada 130.000 ton sekian, belum ZE-nya ada 120.000 ton sekian, organik juga ada 141.000 ton sekian. Artinya ini sebenarnya cukup ya kalau ini memang niat untuk didistribusikan secara keseluruhan. Tetapi karena memang ada pertimbangan sempat waktu itu pengurangan subsidi, dan ini mungkin tidak tersosialisasi dengan sangat baik, dan ternyata masa pandemik juga terjadi, jadi nggak ada kesiapan dengan adanya kebijakan pengurangan pupuk itu. Nah, ini yang kemudian kita minta agar pemerintah memiliki empatik lah kepada petani. Beban berat petani ini harus sama-sama kita ringankan dengan cara ya kita pulihkan kembali yang namanya subsidi pupuk itu. Meskipun memang
harus tetap kita dorong agar subsidi ini ekuivalen lah ya dengan produktivitas. Karena apa? Kalau subsidinya ditambah, ini angkanya besar banget ya, 29 triliun gitu. Tapi kalau kemudian produktivitasnya itu tidak meningkat juga nih, misalnya 1 hektar dikasih subsidi pupuk sebelumnya hanya 6 ton, masa sih dikasih subsidi tidak bisa jadi 7 ton misalnya begitu, atau malah berkurang, berarti tidak ada nilai manfaatnya dengan adanya subsidi itu. Nah, kalau dengan adanya subsidi ini kita harapkan agar petani juga paham bahwa ini itu bukan gratis sebenarnya. Karena apa? Karena di situ ada uang rakyat yang kita pakai, uang APBN, uang kita semuanya, yang petani ataupun bukan petani kayak gitu. Maka mesti harus ada tanggung jawab bersama untuk bisa meningkatkan produksi itu. Nah, sehingga pelan-pelan petani bisa memiliki kemandirian pada saat bila misalkan suatu hari kelak kebijakan subsidi ini dikurangin atau bahkan dialihkan skemanya, tidak lagi subsidi pupuk tetapi mungkin saja melalui subsidi-subsidi yang lain yang sebenarnya justru diperlukan untuk petani. Nah, yang kedua persoalan pupuk ini selain soal langka, karena memang sebenarnya langka itu karena memang jumlahnya yang dikurangin ya. Yang kedua soal distribusi barangkali Mas. Nah, soal distribusi misalnya kemarin ada kegaduhan karena ada surat edaran yang terkait dengan kewajiban ya menggunakan kartu tani untuk bisa mengakses pupuk itu yang diberlakukan pada 1 September. Tapi ternyata hasil keputusan rapat kita DPR dengan Kementerian Pertanian tampaknya itu belum tersosialisasi juga ke bawah. Jadi masih ditempel tuh di toko-tokonya ya. Padahal keputusannya itu udah nggak lagi wajib diberlakukan 1 September, tapi diberlakukan secara bertahap. Nah, jadi kalau secara bertahap itu ya berarti petani meskipun tidak punya kartu tetap memiliki hak gitu. Nah, caranya kayak gimana? Kalau skema yang diajukan oleh Kementan ya memang menggunakan NIK. Jadi misalnya kartu induk kependudukan itu ya, NIK-nya itu yang dijadikan dasar untuk mengambil pupuk subsidi. Nah, tetapi ini juga kita koreksi lagi-lagi. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa apakah mereka yang mengambil pupuk subsidi dengan menggunakan NIK meskipun itu sebenarnya baik, tapi ada jaminan bahwa itu benar-benar petani atau justru bukan petani tapi dia ngambil. Karena apa? Karena ternyata di kartu NIK itu atau kartu KTP lah ibaratnya, ini nggak semuanya dicantumkan pekerjaan orang sebagai petani. Lah kalau kemudian pekerjaannya nggak dicantumkan sebagai petani, tapi kemudian dia ngambil. Nah, ngukurnya kayak gimana nih? Alat kontrolnya apa? Kan kayak gitu. Kecuali kalau data kependudukan kita ini sudah sinkron ya dengan data Dukcapil, termasuk juga dengan pencantuman pekerjaan misalnya petani di NIK kita atau di data Dukcapil kita. Nah, hal-hal yang terkait dengan data, sinkronisasi data dan juga kepaduan ya data itu yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh pemerintah. Selain belum semua ternyata para petani mendapatkan kartu tani itu. Nah, jadi ini kerjaannya pemerintah. Selesaiin dulu PR-nya gitu. Jangan dibebankan dulu ke petani diberlakukan aturannya sementara pemerintah sendiri belum menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan kartu tani ke seluruh petani tanpa kecuali. Karena yang namanya aturan itu kan nggak hanya berlaku secara teritori ya. Misalnya surat edaran Kementan hanya berlaku untuk daerah Jawa Tengah misalnya, kan ya tidak mungkin, pasti berlaku untuk Indonesia. Gimana dengan daerah-daerah yang non Jawa? Sementara di Jawa Tengah aja yang konon itu menjadi tempat lahirnya kartu tani aja, kemarin ada temuan nih dari Dapil, saya ketemu sama teman-teman petani, menurut dia di daerah Tangen aja baginya itu kartu tani mungkin baru sekitar 30-an persen, nggak nyampe 50% yang menerima kartu tani. Dan menurut mereka udah nggak bisa mengambil pupuk itu di kios-kios lagi. Belum lagi ada temuan sudah hampir 2 bulan ini bahkan di
BRI-nya mereka itu kartunya tertulis 0 gitu ya jumlah pupuk yang harus diterima. Jadi ya hal-hal semacam ini yang menurut saya diselesaikan lebih dahulu lah. Ya, Mbak Lulu, kalau tadi kita bicara soal subsidi, pemerintah juga memberikan subsidi. Ya. Lalu ini juga ada hubungannya dengan data kependudukan pekerjaannya. Ya, ini kalau kita bicara tentang bantuan ini kan seringkali ada ada semacam permasalahan, masalah ketidaktepatan gitu ya, ketidaktepatan sasaran. Nah, ini kalau Komisi 4 sendiri mengawasinya bagaimana nih, Mbak? Ya, kita mencoba mensinkronkan ya, pasti berdasarkan pertama bisa laporan dari pemerintah, yang kedua adalah temuan di lapangan. Kita punya alat kontrol ketika masa reses, kita ketemu dengan konstituen, jadi kita ketemu sama para pelaku-pelakunya secara langsung, kita cek juga kondisi yang ada dari berbagai sumber ya yang terkait. Bahkan ada juga yang saya terima laporan itu dari kepala daerah misalnya, atau kemudian dengan DPRD setempat yang mereka melaporkan kondisi berapa sih sebenarnya pupuk yang diterima di kabupaten terkait. Misalnya di Sragen dulu pernah hanya terima sekitar 60% dan bupatinya pusing gitu, gimana ini ngatasin yang 40%-nya dan seterusnya. Belum lagi kemudian di antara yang 60% juga terimanya ada yang nggak sama atau nggak sesuai dengan jumlahan lahan. Nah, kita ini punya persoalan yang sangat serius yang terkait dengan data memang. Nah, makanya kita juga temukan ini data sebenarnya sama nggak ya antara data pemerintah sama data daerah, termasuk data dari kelompok tani. Ada juga kelompok tani itu yang malah merasa tidak pernah tahu menau itu yang terkait dengan subsidi itu. Nah, padahal nama kelompoknya itu ada. Nah, ini kayak gini-gini itu kan yang seringkali jadi temuan dan kemudian kita sampaikan dalam kesempatan rapat kerja dengan kementerian dan eselon 1. Nah, pengawasan kita tentu terus berjalan ya sepanjang bukan hanya resesi sebenarnya, karena kita ini juga apalagi masa pandemi kayak gini saya punya kesempatan untuk turun dapil lebih sering dari sebelumnya. Jadi penyerapan aspirasi itu bisa berjalan lebih panjang dan lebih sering kayak gitu. Dan selain melalui mekanisme resmi kerja dengan mitra komisi yang itu nanti hasil rapat itu mengikat karena berupa lembaran yang ditandatanganin baik itu DPR ataupun pemerintah, tetapi juga ada cara lain. Misalnya saya sering sih mengkomunikasikan secara langsung baik itu kepada Pak Menteri atau kemudian kepada eselon 1 yang terkait dengan temuan-temuan yang di bawah ini. Dan itu yang kemudian biasanya sih di follow up-in dalam bentuk rapat kerja bersama itu. Ya. Mbak, kalau kan sering reses nih, sering turun ke lapangan, ketemu dengan para petani, itu rata-rata kalau yang dikeluhkan teman-teman petani itu apa, Mbak ya? Ya banyak lah, pupuk itu biasanya dikeluhkan yang pertama. Jadi keluhannya itu yang dikeluhkan itu mesti pupuk itu kemana. Terus yang kedua juga soal mungkin penyerapan ya, petani ini kan bukan hanya padi, jagung kayak gitu-gitu aja ya, tapi juga ada peternak. Kalau pertanian itu kan juga peternakan juga masuk di pertanian. Jadi waktu yang lalu aja misalnya saat panen atau saat waktunya ayam-ayam itu harus dilepas, tapi ternyata nggak ada yang menyerap gitu ya, sehingga harganya per kilonya yang normalnya aja minimal 17.000 sampai 21.000, tapi mereka bisa jual hanya 10.000, bahkan ada yang dilepas anak-anak ayamnya ya. Karena apa? Karena pakan juga jauh lebih mahal, tapi ternyata harga ayam hidup itu menjadi sangat murah. Nah, itu yang sering dikeluhkan. Jadi bagaimana ada jaminan ketika panen atau saatnya panen itu ya bisa panen tanaman ataupun juga peternakan atau bahkan perikanan, itu ada jaminan dari pemerintah sebenarnya agar harga itu tidak jatuh. Mau itu sayuran atau kemudian ya lain-lain lah ya. Kemudian juga soal permodalan misalnya. Jadi meskipun pemerintah itu menerapkan kebijakan relaksasi KUR ya pada saat ini karena untuk bisa membantu para petani, tetapi prakteknya agens itu yang di bawah atau pihak perbankan yang ada di daerah itu tidak sama semangatnya dengan yang ada di kementerian atau di pemerintah. Yang seharusnya misalnya pinjaman itu di bawah 50 juta
itu kan nggak pakai agunan nih. Kalau dulu memang sampai 25 juta, tetapi semenjak saya di Komisi 4 kita udah bikin kesepakatan dan meminta kepada pemerintah dan pihak perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana KUR agar dinaikkan plafon pinjaman untuk kelompok kecil ya, itu menjadi 50 juta. Jadi tidak hanya 25 tapi 50 juta dan nggak boleh ada agunan. Nah itu kan kesepakatan dicapai. Tetapi di bawah ternyata nggak terjadi begitu kok, jangankan 50 juta, nggak nyampe 20 juta aja selalu ada jaminan, apapun bentuknya. Karena saya udah ketemu juga dengan para agent gitu ya, yang mereka suka komunikasi dengan para calon debitur gitu, alasannya ya hanya untuk menjamin aja, sama aja mau agunan atau hanya menjamin, tapi intinya kan seharusnya ini persoalan trust di mana negara itu hadir gitu loh. Ini kan bentuk dukungan yang kita bilang tadi, ini bentuk dukungan negara kepada para petani, kepada peternak, termasuk juga misalnya kepada nelayan. Kalau nelayan malah bukan pakai KUR tapi BLU dengan bunga yang hanya 3% per tahun, kalau KUR itu dengan bunga 6% per tahun ya. Tapi itu nggak terjadi, belum pernah ada yang tanpa agunan. Nah, hal-hal seperti ini yang sering kita temuin dan kemudian kita sampaikan juga di dalam rapat-rapat kita agar ada komitmen lah ya, ada political will dan juga keseriusan. Kalau emang mau bantu petani kita ya udah percaya aja, wong itu juga bukan duitnya bank loh, sebenarnya itu kan duitnya negara, duitnya pemerintah yang kemudian dititipkan untuk disalurkan, ngapain dipersulit, kira-kira begitu. Nah, hal-hal yang lain kan itu menyangkut dengan fungsi pembinaan, pendampingan ya. Nah itu kenapa kemudian kelompok-kelompok atau kelembagaan petani juga menjadi penting, sehingga menjadi alat kontrol, juga mekanisme untuk pendampingan, termasuk juga bagaimana memastikan petani memiliki kemampuan untuk produksi dan juga mengembalikan pinjaman. Yang pengembalian pinjaman itu pun juga udah kita minta untuk diperlonggar ya, jadi bukan seperti pinjaman yang konvensional, tetapi misalnya pinjaman dengan cara mengembalikan sesuai dengan musim mereka. Kalau musim tanamnya panen 2 bulan atau 3 bulan, ya kembalinya 3 bulan. Kalau kayak tebu, misalnya 6 bulan, ya nanti kembalinya pada saat panen tebu. Tapi jangan dipersulit, ya. Jadi itu dipermudah, nggak usah ditakut-takutin. Nah itu yang soal permodalan. Nah yang berikutnya saya kira soal akses pasar ya. Jadi keluhan mereka adalah kita ini mau nanam banyak, tapi gimana pasarnya? Siapa nanti yang akan membeli? Nah kayak gitu. Jadi karena apa? Karena petani tidak punya akses kontrol kepada pasar. Jadi dari petani langsung ketemu dengan pasar atau yang itu rimba tanpa batas, dan pasti petani atau maupun peternak sangat sering menjadi korban dari sistem yang memang pasti akan sangat kapitalistik ya kalau udah di arena bebas seperti itu. Nah, oleh karenanya kita juga dorong, jadi sekalian, jadi kita dorong kelemahannya ini karena dari petani, karena langsung ya ketemu dengan pasar. Kalau petaninya kuat, maka sebenarnya itu peluang, karena petani yang bisa menentukan harga itu berapa volumenya. Tetapi kalau petaninya itu kecil, lahannya aja nggak ono setengah hektar gitu misalnya per orang ya, maka petani harus mengumpul, kelembagaannya harus kuat, bikin korporasi, mau koperasi, mau badan usaha yang lain dan seterusnya. Nah ini kalau ini kuat, maka sebenarnya dia bisa tentukan, karena pasar yang kemudian malah tergantung kepada kelompok ini gitu loh. Itu harus dibantu. Itu pengalaman kelompok-kelompok misalnya kayak Zapatista ya yang ada di Meksiko, bagaimana dia bisa kontrol harga gandum ya dan jagung mereka untuk pasar Amerika, karena mereka membentuk union yang sangat kuat. Jadi kelembagaan petani di Meksiko itu sangat kuat, dan itu dikenal gerakannya misalkan petani Zapatista itu, sehingga bisa nggak berkutik itu yang namanya Amerika kalau mau beli itu, mau punya duit banyak, tapi kalau gue kagak lepasin ini mau ngapain? Nah kira-kira kayak gitu. Kalau kamu mau punya uang banyak, tapi kalau aku nggak mau jual ke kamu mau ngapain? Ya kan? Artinya apa? Bahwa uang tidak selalu bisa menjadi alat untuk bisa mendapatkan semuanya. Tetapi itu hanya mungkin ketika para petani-petani kelompok-kelompok ini memang solid dan membentuk kelembagaan yang sangat kuat. Nah, di kita belum sampai di sana, Mas.
problem kita itu kelembagaan petani itu ada kelompoknya, tetapi itu hanya nuwun sewu ya, dibentuknya dulu itu juga mungkin hanya politis oleh entah kepala daerah setempat atau partai politik tertentu yang punya asosiasi dengan kepala daerah, belum lagi pakai SK-SK yang itu juga sangat syarat dengan kepentingan politik, hanya agar bisa menerima bantuan misalnya Alsintan, pupuk dan lain-lain. Udah, tetapi mau diapain nih kelembagaan ini? Ternyata ya udah mentok sampai di situ. Jadi belum sampai kepada pasca panen, belum sampai kepada kontrol atas harga pasar dan lain sebagainya. Ya dan lain-lain ya, saya kira lebih kurang pasti yang dikeluhkan petani yaitu mulai dari pupuknya, nanti benihnya, pupuknya datangnya telat, udah mulai tanam 2 minggu baru ada, pasti kan tanamannya juga terganggu, belum lagi harga yang mahal dari harga yang biasanya, terus nanti saat panen itu jatuh dan sebagainya. Termasuk juga mungkin soal teknologi, soal pengetahuan yang memang harus terus di-upgrade ya dari petani kita, itu juga persoalan yang pasti dihadapi oleh mereka yang ada di bawah. Ya, Mbak Lulu, kalau di Komisi 4 selain bantuan yang dilakukan secara legislasi ya di pusat sana, kalau di daerah-daerah ini apa? Apa yang pernah disalurkan? Misal berupa pupuk atau mungkin ada alat mekanisasi, traktor atau apa? Oh, ya, kalau itu banyak ya. Jadi yang sudah disalurkan sekarang dan yang sedang akan. Jadi yang disalurkan itu ada yang sudah diterima, ada yang belum. Tapi posisinya akan cair juga di tahun ini. Ya terkait dengan misalnya mesin pertanian untuk prapanen, ya, kemudian mesin pengolah prapanennya mulai dari macam-macam lah, itu dari yang kecil sampai yang gede sampai kemudian yang pasca panen. Jadi yang disalurkan itu ya traktor roda 2, kultivator ya, kemudian juga traktor yang roda 4, belum lagi misalnya ada rice transplanter. Karena ini untuk bisa mempercepat tanam padi, maka kita kenalkan juga itu dengan alat yang modern, itu mesin penanam padi. Tapi ternyata di dapilku ini agak susah malah menyalurkan rice transplanter, lucu banget ya. Padahal kan kalau di Sragen itu kan daerah hamparan gitu, semestinya sih sangat diperlukan itu rice transplanter. Tapi kan kita ketemu juga dengan kultur, kita ketemu juga dengan aspek lain yang menyangkut terkait dengan menurut kepala desa itu tidak tega lah kalau sampai kerja-kerja manual yang selama ini itu dilakukan oleh para perempuan-perempuan yang daun, matun, nandur itulah kira-kira gitu, harus digantikan oleh mesin. Padahal memang sangat beda banget tenaga orang 30 untuk bisa nanam padi gitu ya, untuk jumlah 1 hektar itu butuh waktu ya cukup lumayan lama gitu. Sementara kalau pakai mesin rice transplanter ini hanya butuh waktu sekian jam misalnya seperti itu. Kemudian juga bantuan kayak tanaman pangan ya, misalnya kayak tanaman sayur-sayuran, mau cabai yang sayur-sayuran, buah-buahan, ada 20.000 bibit tanaman produktif ya, seperti buah-buahan. Kemudian juga ada saya menyalurkan ini program ternak sapi. Jadi ada satu kelompok itu yang masing-masing akan terima 20 ekor sapi, dan itu ada 3 kelompok. Ada juga ternak kambingnya, ada juga program yang terkait dengan para petani di kawasan hutan, itu untuk tanam kopi. Nah ini sedang persiapan ini, kita mau mendukung perluasan kopi di Kabupaten Karanganyar. Jadi saya membawa lebih kurang nanti itu 100.000 bibit kopi Arabica yang akan kita tanam di 100 hektar di Karanganyar. Juga 50 hektar mau tanam coklat atau kakao ya di Wonogiri dan lain-lain. Jadi banyak ya. Jadi selain mesin Alsintan, kemudian kalau benih padi itu 1.500 hektar, jagung 1.500 hektar juga. Ya banyak juga, termasuk obat-obatan untuk pengendali hama tanaman. Nah ini yang penting karena kayak di Sragen, kemudian di Karanganyar ya, itu kan
tidak pernah sepi nih dari serangan hama. Kalau di Sragen itu tikus. Nah, kita edukasi lah betul. Udah cukup yang namanya jerat-jerat listrik itu, kita nggak mau lagi ada orang ya jadi korban gitu. Masa kita sendiri akan jadi korban dari kerjaan kita itu loh ya. Nah, padahal kita juga menyediakan anggaran yang cukup lumayan besar itu untuk OPT ya, pengendalian hama tanaman ini. Cuman mungkin mereka nggak tahu. Nah, ini kemarin saya ajak terus kepala laboratoriumnya ke dapil saya untuk memberikan edukasi dan bantuan langsung. Jadi kalau ada hama, serangan hama, bisa komunikasi dengan saya, lalu kita hitung berapa luasan lahannya yang terkena dampaknya, kita kirimkan bantuannya itu. Termasuk juga kayak jalan usaha tani. Jadi banyak Mas saya ini bawa ya, sebelum genep 1 tahun itu, jadi ada jalan usaha tani, ada untuk irigasi tersier ya, ada embungnya, ada pipanisasi, wah macam-macam. Ya, artinya ini aja ini banyak banget. Ada satu desa itu bahkan terima program saya itu, ada UPO juga ya. UPO itu unit pengolahan pupuk organik. Itu ada 15 kelompok di dapil saya. Masing-masing itu 200-an juta. Belum lagi bioflok. Bioflok itu yang kolam buatan itu untuk perikanan, itu juga ada cukup merata lah ya di 3 kabupaten dapil saya. Ya lumayan lah, besar. Saya nggak tahu kalau totalnya itu ada berapa puluh miliar kalau itu dikonversi dalam bentuk rupiah. Tapi ada satu desa itu yang dapat 1.250.000.000. Ada yang mendapatkan hampir 2 miliaran karena dihitung berdasarkan jenis bantuannya dan seterusnya. Dan itu semuanya kita lakukan dengan tanpa aneh-aneh seperti dulu ya. Kita dengar dulu petani kalau terima bantuan atau akan terima bantuan tuh suka ditanya, kamu mau dapat bantuan nggak? Kalau mau dapat bantuan, kamu tebus dulu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi yang mau nebus dapat bantuan. Tapi kalau ini enggak. Jadi justru saya ada yang banyak kelompok tani itu saya belum ketemu, tapi hanya karena ada lokal leadernya ya, para relawan kita, atau itu usulan dari NU atau usulan dari PKB atau DPRD setempat, atau melalui kontak-kontak yang kita percaya, misalnya kepala desa ya, yang kemudian itu saya akomodir dan itu yang menjadi usulan dan itu kita bantuin. Pokoknya kalau mereka terima, digunain baik, udah happy banget. Oke, berarti memang sudah banyak sekali hal yang dilakukan oleh Komisi 4 untuk membantu teman-teman petani. Tadi cukup menggelitik juga ketika akan menuju ke mekanisasi, tapi masih ada semacam kekhawatiran tidak mau tergantikan sepertinya seperti itu. Ya, itu pasti problemnya ya. Jadi modernisasi tidak selalu bersejalan lah, tidak selalu baik memang. Pasti akan ada pihak-pihak yang akan kehilangan pekerjaan. Nah, cuman itu tantangannya di dunia pertanian. Di saat lahan itu semakin terbatas, kemudian tenaga kerja di sektor pertanian itu juga semakin berkurang sebenarnya, dan tenaga kerja yang ada itu udah usianya tua-tua, maka mau tidak mau kalau mau menggenjot produktivitas itu kan harus dibantu dengan mekanisasi untuk bisa mempercepat produksi. Maka olah tanah itu nggak bisa kita kerjakan dengan berlama-lama waktunya karena harus cepat. Apalagi ini mendekati musim kering misalnya, apalagi di saat pandemi ya, kita nggak mau kita kecolongan, jalur impor kan banyak yang ditutup dan kita juga punya semangat untuk kedaulatan pangan, maka produksi dalam negeri itu yang harus kita pastikan itu bisa dijamin. Nah, cuman kalau kemudian tenaga kerjanya isinya orang sepuh-sepuh semua itu kan juga masalah gitu loh. Sementara regenerasi petani kita masih lambat banget, Mas. Orang muda yang mau jadi petani itu hanya 2 juta, dan kemudian yang agak-agak di atas lagi sampai umur 40 itu ya nggak nyampe separuhnya. Jadi yang lebih banyak memang usia-usia yang tua, dan ini ancaman yang sangat serius sih sebenarnya kita untuk ke depan gitu. Ya, baik. Mbak Lulu, terakhir, apa yang nantinya menjadi target dari Komisi 4 dan apa yang menjadi harapannya juga untuk teman-teman petani dan pertanian di Indonesia ini, Mbak? Ya kalau target kita simple ya, sederhana aja. Gimana petani itu bisa sejahtera, itu aja kuncinya. Kalau kita udah bisa menjawab kebutuhan kita untuk mensejahterakan petani, maka sebenarnya persoalan kita itu ya selesai.
selesai dalam artian apa? Kita udah memenuhi tugas konstitusional untuk bisa memastikan bahwa kepentingan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia tanpa kecuali dalam hal ini adalah ya petani, nelayan dan seterusnya itu udah bisa kita lakukan. Nah, ukuran-ukuran itu apa ya? Kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu apa? Hidupnya semakin berkualitas ya. Petaninya bisa memenuhi kebutuhannya bukan hanya sekedar bertahan atau survival, tetapi hidup yang sangat layak, yang sangat makmur, yang cukup bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk keturunannya dan masih bisa melakukan tugas-tugas kehidupan lain yang menjadi lebih baik dan dia bisa menggunakan apa aja dari hasil itu. Karena memang nggak imbang antara apa yang dihasilkan oleh petani, apa yang dia terima, dan kemudian apa yang dinikmatin oleh pihak yang lain. Misalnya dalam hal ini pedagang. Ya contoh kayak rokok aja lah misalnya ya. Atau saya katakan tembakau aja lah. Petani tembakau itu miskin. Dia daunnya hanya dibeli sekarang ini 2.000 perak. Tetapi yang punya industri, yang punya pabrik itu orang terkaya di Indonesia. Nah ini kan jarak yang tidak masuk akal ya kan. Pemilik rokok ketika ini udah menjadi industri nih, dunianya perdagangan menjadi industri, itu bisa mengantarkan pemiliknya menjadi orang terkaya di Indonesia, kakak beradik pula. Tetapi petaninya yang mensupport industri ini tetap jalan, dia tetap dalam kondisi yang menderita, yang tetap harus survive, yang harus terus-menerus bertarung untuk bisa mempertahankan harga dirinya dan harganya. Nah, kalau kemudian ini sudah kita bisa selesai ini jarak kesenjangan itu gitu antara petani dengan para pihak penerima hasil ya dari sektor pertanian, maka ya tugas kita selesai. Maka itu yang menjadi cita-cita besar kita semuanya. Nah, tugas pemerintah menurut saya harus menjadi teman bagi petani karena ya tanpa mereka kita sebenarnya juga nggak akan bisa ngapa-ngapain. 267 juta rakyat Indonesia butuh pangan dan kita tahu bahwa yang menyediakan pangan itu ya petani. Hanya saja cara kita bersyukur dan berterima kasih sekaligus memberikan reward kepada petani itu masih terlalu kecil dibandingkan apa yang sudah didedikasikan petani kita untuk negeri ini. Ya, baik Mbak Lulu. Terima kasih untuk penyampaian yang sudah diberikan. Ini luar biasa sekali ya. Harapan kita semua adalah petani mendapatkan bagiannya, yaitu kesejahteraan. Karena petanilah yang menghasilkan suatu hasil dari pertanian yang bisa kita nikmati bersama. Dan menjadi cita-cita kita bersama bahwa Indonesia nantinya akan kembali lagi menjadi lumbung pangan, bahkan di Asia, bahkan dunia mungkin. Ya. Bisa jadi lumbung pangan dunia ya. Ya, itu yang perlu kita dorong. Kita juga berharap pemerintah ke sana. Nah, berarti kan identitas atau jati diri kita sebagai negara agraris itu harus menjadi dasar pijakan pembangunan kita. Seharusnya RPJMN kita itu bertumpu kepada kekuatan nasional kita, kekuatan diri kita ke dalam kita apa? Ya agraria ini gitu, dan termasuk sektor agraris itu. Nah, kalau persoalan-persoalan yang mendasar ini bisa kita selesaikan, ditata dengan baik, ya saya kira kita akan nyampe di sana. Jangan dibalik. Negara yang kecil kayak Thailand atau Vietnam dia malah menjadi lumbung pangan dunia. Sekarang sih Vietnam udah menjadi lumbung perikanan dunia karena kita ngasih telur-telur lobsternya ke sana, tapi kita nggak mendapatkan manfaat besar dari inovasi dan budidaya itu. Nah itu gitulah. Jadi jangan sampai ada salah kelola terhadap sumber daya yang kita milikin, baik itu sumber daya alam yang ada di laut ya, yang ada di bumi, yang ada di hutan ya, dan ya tadi komitmen untuk mensejahterakan petani harus kita perbesar lagi. Ya, baik, terima kasih Mbak Lulu sudah bergabung di Figure of the Day. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami Mas, matur suwun. Sampai jumpa. Ya, dan mitra TA TV dan juga Slow Thruster dimanapun Anda berada, demikian tadi